Assalamualaikum teman-teman. Hai guys, kembali lagi sama kita bertiga, mahasiswa Fakultas Hukum yang paling cantik. Jadi guys, kali ini kita mau mengunjungi peninggalan Kesultanan Sumbawa yang masih bertahan hingga saat ini di Pulau Sumbawa. Nah, jadi di belakang kita ini merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Sumbawa, yaitu Istana Dalam Loka. Mari guys. Rungan balong siang dia apa dengan mantua pe. Sai sate nyaman nate lama dihe. Sai ngilang suke susate. Ya ya. Jadi peninggalannya sih pagi ya guys. Sebelum masuk kita harus Jadi beginilah isi dari Istana Dalam Loka, yaitu merupakan istana tempat tinggal Sultan Sumbawa pada zaman Kesultanan dulu ya guys. Dan ini adalah mahkota yang digunakan oleh Sultan pada masanya. Jadi guys, kemunculan Islam di Kesultanan Sumbawa ini awal mulanya dibawa oleh para mubalik Arab melalui jalur niaga. Kemudian Islam ini dibawa juga oleh kaum Bugis melalui sesuatu yang sah, yaitu melalui perkawinan. Nah, ini merupakan salah satu peninggalan pakaian adat dalam melakukan perkawinan di Sumbawa. Bisa dilihat untuk ornamen-ornamennya cantik sekali ya guys. Jadi di sini juga terdapat sejarah mengenai Kesultanan Sumbawa. Kesultanan Sumbawa sempat memerintah 18 atau 19 sultan dimulai dari Mas Ramayan atau Mas Cimi pada tahun 1648 hingga 1698 sebagai raja kedua. Kemudian Sultan Muhammad Kaharudin pada tahun 1931 hingga 1958 sebagai sultan yang ke-19. Lalu Sultan yang paling lama berkuasa adalah Sultan Ampullah pada tahun 1837 hingga 1883. Ada yang mengatakan ia Sultan ke-13, namun ada yang mengatakan ia Sultan ke-17. Secara geografis, Kesultanan Sumbawa berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Selat Alas, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kerajaan Bengkulu. Adapun sistem pemerintahan yang dianut oleh Kesultanan Sumbawa pada zaman dahulu, yaitu sistem monarki kesultanan, adalah sistem yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan. Dan pengangkatan sultan dilakukan secara turun-temurun sesuai dengan kekeluargaan. Adapun perbedaan antara kerajaan dan kesultanan, kesultanan sendiri adalah wilayah atau kerajaan yang sudah bercorak Islam. Kerajaan adalah suatu pemerintah yang di dalamnya dipimpin oleh raja dan ratu. Semua yang berada di wilayah tersebut harus menuruti raja dan ratunya. Dapat kita lihat ya guys, ini adalah nama-nama sultan yang memerintah Kesultanan Sumbawa. Adapun urusan pemerintahan, sultan didampingi oleh orang-orang besar kerajaan atau dewan raja-raja. Selain para pembesar kesultanan yang disebutkan, adapun 5 orang majelis agung disebut dengan perundingan. 5 orang tersebut disebut mamanca. Kemudian duduk dewan yang sama juga disebut dengan lelurah 6. Juru putar adalah bendahara pemerintahan, dialah yang memegang kunci kas dan yang berhak memutar kunci itu, dan menutup itulah disebut sebagai juru putar. dalam birokrasi Kesultanan Sumbawa, pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan adalah Sultan, diangkat berdasarkan turun-temurun dari dinasti Dewa dalam bawah oleh suatu lembaga yang disebut Dewan Hadat atau Dewan Hadat Syara atau Dewan Syarah Hukum Islam. Sultan dalam bahasa Sumbawa disebut Datu Mutar, tetapi oleh rakyatnya disebut Dewa atau Dewa Mas Samawa.
Wah, jadi ternyata ada perbedaannya antara sistem pemerintahan dulu dengan sekarang. Iya nih Put, karena dulunya Kesultanan Sumbawa itu menganut sistem monarki kesultanan. Oke, jadi gini guys ya. Perbedaan sistem pemerintahan dulu dan sekarang di Sumbawa adalah pada zaman dulu sebelum kemerdekaan, Sumbawa diperintah atau dipimpin oleh Sultan. Dan setelah kemerdekaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1949, membentuk pemerintahan Federasi Pulau Sumbawa yang ditetapkan oleh Dewan Raja-Raja pada tanggal 6 September 1949. Selanjutnya, pemerintahan di Sumbawa berubah menjadi daerah Swapraja Sumbawa yang bernaung di bawah Provinsi Sunda Kecil. Sejak saat itu, pemerintahan terus mengalami perubahan, mencari bentuk yang sesuai dengan perkembangan yang ada, sampai kuidasinya wilayah-wilayah di Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959. Peristiwa ini juga tidak terlepas dari pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, pejabat kepala daerah Swantara tingkat 1 Nusa Tenggara Barat menetapkan likuidasi daerah Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959. Dilanjutkan dengan pengangkatan dan pelantikan pejabat kepala daerah Swantara 2 tingkat 2 Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharudin III. Oleh karena itu, tanggal 22 Januari 1959 ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Sumbawa yang disahkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa nomor 6/KPTS/DPRD tanggal 29 Mei 1990. Jadi seperti itu ya, sekarang aku paham. Makasih ya Widya, Tri. Sama-sama.